Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'atinahu wa wala amma ba'dah. Saudara-saudara pendengar siaran Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Sang Khalik. Salawat serta salam semoga tertumpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikut-pengikutnya. Saudara pendengar yang budiman dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa patah kata untuk mengisi acara ini dengan judul etika beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu keistimewaan kepada manusia, di mana manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Konsekuensi dari penciptaan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling indah itu, Allah memberikan beban, tugas kepada manusia itu untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Nah, inilah sesungguhnya tujuan diciptakannya manusia dan jin itu sebagai makhluk yang baik untuk senantiasa menunjukkan ketundukannya kepada Sang Khalik. Nah, bentuk ekspresi ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut ibadah, yang satu akar kata dengan namanya manusia sendiri sebagai abdun hamba, ibadah penghambaan. Artinya manusia sebagai abdun itu memang sudah semestinya dia harus bisa melakukan ibadah. Siapa yang harus diberikan ketaatan, loyalitasnya kepada siapa? Kepada yang Sang Khalik. Maka Sang Khalik disebut al-ma'bud, yang diibadahi atau yang disembah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah yang aturannya sudah baku seperti sholat, zakat, puasa, itu ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang macam dan ragamnya itu sangat banyak sekali. Itu dari sisi kebakuan aturan. Dari sisi cakupan ibadah itu, ada yang disebut ibadah individual, ada ibadah yang sosial. Ibadah individual adalah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah secara individual, secara vertikal kepada Allah. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah yang berupa perilaku kehidupan sehari-hari secara sosial di antara anak manusia. Itulah ibadah sosial. Baik ibadah individual maupun ibadah sosial tentu ada aturan-aturan yang mesti harus dipenuhi.
aturan itulah yang disebut syariah. Untuk menjalankan syariah dengan baik tentu harus didasarkan pada sebuah akidah yang benar, yaitu dengan niat yang benar, keyakinan yang benar, bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah merupakan satu bentuk loyalitas manusia itu kepada Sang Khalik sebagai pembuat. Nah, ketika sebuah syariat sudah bisa dilakukan didasarkan pada sebuah akidah yang benar, maka akan bisa sempurna manakala pelaksanaan syariah itu juga didukung dengan akhlak atau etika dalam beribadah. Nah, di dalam beribadah ya, etika yang mesti harus dijaga oleh seorang abid, seorang manusia itu ada dua kategori. Ada kategori yang nampak, ada kategori yang tidak nampak. Yang nampak itu paling tidak ditentukan pada 7 titik pada anggota tubuh manusia, yakni etika yang terkait dengan mata, telinga, mulut, tangan, perut, alat kelamin, dan kakinya. Dari 7 titik anggota tubuh manusia ini harus bisa disinkronkan terhadap niat yang dia niatkan dalam melakukan ibadah. Misalnya kita dalam melakukan ibadah puasa Ramadan, katakan begitu. Mata jangan untuk melihat yang haram, telinga jangan untuk mendengarkan yang haram, mulut jangan dibuat untuk ngomong yang kotor, tangan jangan dibuat untuk melakukan pekerjaan yang menimbulkan maksiat, perut jangan diisi dengan makanan-makanan yang tidak halal, apalagi kelamin harus dijaga betul, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Kaki jangan kita buat untuk jalan menuju kepada kemaksiatan. Nah, ini adalah etika yang terkait dengan anggota tubuh kita yang nampak. Dan yang paling penting adalah anggota tubuh yang tidak nampak, yaitu hati atau moralitas kita. Rasulullah mengatakan, ala fi jasadikum mudghah, in shalahat shalihal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingat bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal darah yang ketika darah itu baik maka semua tubuhmu akan menjadi baik. Sebaliknya ketika segumpal darah itu rusak maka rusaklah tubuhmu. Itu adalah hati atau jantung sanubari kita. Oleh karena itu marilah kita mencoba untuk melaksanakan ibadah ini selalu kita memperhatikan etika di samping syariat, syarat rukun dan hal-hal yang dilarang harus dihindari, syarat rukunnya harus dilaksanakan. Yang paling penting adalah mari kita camkan sebuah dawuh dari Rasulullah, al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu adalah ibarat tubuh, sedangkan jiwanya adalah keikhlasan. Semoga selama bulan Ramadan ini dalam kondisi ada wabah corona, wabah global corona atau COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah dengan memperhatikan etika beribadah, baik yang terkait dengan anggota tubuh yang zahir maupun anggota tubuh yang batin, dan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan seluruh amal perbuatan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.